Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sifat kualitatif larutan elektrolit dan non-elektrolit bagian keempat, yaitu penurunan titik beku larutan non-elektrolit. Titik beku adalah suhu pada saat fase zat cair dan fase zat padat berada bersama dalam keseimbangan. Ya, jadi ada keseimbangan antara fase zat padat dan fase zat cair. Nah, titik beku normal suatu zat cair yaitu titik beku pada tekanan 760 mmHg atau 1 atmosfer. Misalnya air murni membeku pada suhu 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Penurunan titik beku ini sebanding dengan besarnya konsentrasi. Semakin besar konsentrasi zat terlarut, maka penurunan titik bekunya juga akan semakin besar dan sebaliknya. Nah, kita ambil contoh ini, ya. Kita ambil contoh ini. Ini adalah air, larut air. Sedangkan atau TF0 ya. Sedangkan yang ini adalah larutan. Kita anggap sebagai larutan karena di sini adalah ada es krim, yaitu campuran dari beberapa komponen termasuk air. Ya. Nah, kalau kita dinginkan, kita bekukan, ya, dengan suhu yang sama di freezer ini, maka nanti yang akan lebih membeku, lebih awal membeku itu adalah air. Sedangkan yang es krim, ya, yang campur, yang larutan ini masih belum membeku. Kenapa? Karena titik beku dari larutan atau es krim ini lebih rendah bila dibandingkan dengan pelarutnya. Pada tekanan 1 atmosfer 0 derajat Celcius, air itu mulai membeku yang ini. Dan pada suhu yang sama 0 derajat Celcius, larutan ini belum membeku. Jadi yang ini belum membeku pada suhu 0 derajat karena belum mencapai 1 atmosfer. Nah, untuk mencapai dari 1 atmosfer, maka suhu dari larutan ini harus diturunkan. Nah, selisih antara titik beku dari pelarut dan titik beku dari larutan disebut sebagai penurunan titik beku atau delta TF. Kalau kita perhatikan diagram PT, ya, yang sama, ingat yang warna ungu adalah pelarut murni, sedangkan yang hijau ini adalah dari larutan, garis larutan, ya. Nah, perhatikan baik-baik. Pada suhu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer, air atau pelarut ini membeku. Pada suhu 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer atau 760 mmHg, pelarut air mulai membeku. Sedangkan pada suhu yang sama, 0 derajat Celcius, ini larutan di sini, ya, belum mendidih pada suhu 0 derajat Celcius. Kenapa? Karena belum mencapai 760 mmHg. Nah, supaya dia mencapai 760 mmHg, maka suhunya ini harus diturunkan di sini. Nah, harus diturunkan. Maka ini disebut sebagai titik beku dari larutan. Jadi di sini titik beku larutan. Ya, supaya dia mencapai 1 atmosfer, maka suhu harus diturunkan, suhu dari larutan. Nah, selisih antara titik beku pelarut dan titik beku larutan disebut sebagai delta TF, selisihnya. Nah, kenapa dikatakan sebagai penurunan? Karena titik beku dari pelarut murni itu lebih besar bila dibandingkan dengan titik beku dari larutannya. Selisihnya disebut sebagai delta TF. Menurut Beckman dan Roth bahwa penurunan titik beku itu berbanding lurus dengan molalitas, atau delta TF itu sama dengan molalitas dikali tetapan titik beku molal. Ya,
Kalau tadi delta TB ada data KB, kalau ini delta TF maka nanti harus ada KF atau konstantanya, tetapan penurunan titik beku molar. Nah, harga KF ini berbeda sesuai dengan pelarutnya. Kita ambil contoh, jika pelarutnya asam asetat, maka harga KF-nya adalah 3,9. Kalau air, maka harga KF-nya adalah 1,86. Jadi setiap pelarut data KF-nya juga akan berbeda. Saya kira demikian untuk titik beku larutan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.